sini kami membahas bagian dari spasial. Berikut pemahaman individu dengan kecerdasan spasial. Seseorang dengan kecerdasan spasial memiliki kemampuan kuat dalam memahami, mengingat, dan berpikir dalam bentuk visual serta ruang. Berikut beberapa ciri pemahaman individu dengan kecerdasan ini. Yang pertama, mudah mengingat bentuk dan lokasi, yaitu dapat mengingat tata letak ruangan, jalan, atau peta dengan baik. Contohnya, yaitu seorang anak bisa mengingat jalan pulang meskipun hanya melewati sekali. Yang kedua, berpikir dalam gambar, yaitu lebih mudah memahami informasi jika disajikan dalam bentuk visual seperti diagram atau ilustrasi. Contohnya, siswa lebih cepat memahami pelajaran sejarah jika menggunakan peta atau diagram alur. Yang ketiga, pandai dalam orientasi ruang, yaitu mampu membaca peta, merancang tata letak, atau memperkirakan jarak dengan akurat. Contohnya seperti seorang arsitek bisa membayangkan bagaimana rumah akan terlihat hanya dari denah. Yang keempat, suka aktivitas visual, yaitu menikmati menggambar, mendesain, bermain puzzle, atau membuat model 3D. Yaitu seperti anak yang suka menggambar sering membuat sketsa bangunan atau karakter dari kartun. Yang kelima, kreatif dalam presentasi visual, yaitu bisa mengubah konsep abstrak menjadi gambar atau model untuk lebih mudah dipahami. Seperti seorang desainer membuat mind map warna-warni untuk merancang proyeknya. Berikut ada contoh individu dengan kecerdasan spasial yang rendah. Yang pertama, ia sulit mengingat bentuk dan lokasi, yaitu seperti sering tersesat atau kesulitan mengingat jalan pulang tanpa bantuan. Yang kedua, kurang nyaman dengan visualisasi, yaitu ia kesulitan memahami peta, diagram, atau instruksi berbentuk gambar. Yang ketiga, orientasi ruang lemah, yaitu ia sulit memperkirakan ukuran atau jarak, misalnya menata barang di kamar tanpa terlihat berantakan. Yang keempat, kurang tertarik pada aktivitas visual, yaitu ia tidak suka menggambar, membuat sketsa, atau membangun sesuatu dari balok mainan. Yang kelima, kesulitan dalam representasi visual, yaitu ia tidak bisa membayangkan bentuk bangunan hanya dari denah, atau sulit membuat mind map yang rapi. Lanjut, untuk motivasi dalam kecerdasan spasial visual, individu dengan kecerdasan spasial lebih termotivasi jika belajar melalui visual dan eksplorasi ruang. Berikut Ini cara kayaknya kita meningkatkannya. udah di asrama cewek deh, asrama 2. Guna peta, Lihat dari diagram mapnya. model 3 dimensi, dan animasi. Iya, ini asrama. 2. Eksplorasi ruang. Tantangan seperti teka-teki visual, navigasi, atau Kayaknya desain udah tata deket letak. deh. Kayaknya 3. itu Proyek ST-nya ada kreatif, di ujung. fotografi, Lihat dari videografi, desain grafik, atau arsitektur. 4. Aplikasi nyata, software desain, perencanaan Ini kita udah kota, sampai deh. atau pembuatan konten visual. Dan terakhir 5. Gamifikasi, game strategi, kompetensi desain, atau treasure hunt berbasis navigasi. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan spasial visual. 1. Media visual menggunakan gambar, diagram, infografis, dan video untuk menjelaskan konsep. 2. Model dan simulasi. Terapkan pemodelan 3 dimensi, augmented reality, atau maket fisik. 3. Eksplorasi lingkungan. Ajak siswa belajar melalui observasi langsung, pementasan lokasi, atau fotografi. 4. Teknologi dan software. Manfaat aplikasi seperti AutoCAD, Sketch, atau GIS untuk pembelajaran berbasis ruangan. 5. Permainan dan tantangan. Guna puzzle visual, game strategi, atau
tugas desain untuk meningkatkan keterampilan spasial. Potensi maksimal mengacu pada pencapaian tertinggi yang dapat dicapai seseorang atau sesuatu berdasarkan kemampuan, bakat, dan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks individu, itu berarti mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan karakter hingga mencapai performa terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu karir, pendidikan, olahraga, atau kehidupan pribadi. Untuk mencapai potensi maksimal, beberapa faktor penting meliputi kesadaran diri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, tujuan yang jelas, menetapkan target yang spesifik dan menantang, kerja keras dan konsistensi, usaha yang terus-menerus dan disiplin tinggi, pengembangan diri, belajar hal baru, memperbaiki keterampilan dan beradaptasi, mentalitas positif, keyakinan diri, ketahanan mental, dan berpikir terbuka terhadap tantangan. Lingkungan yang mendukung dikelilingi oleh orang-orang yang memotivasi dan mendukung pertumbuhan.